Diriwayatkan dari Mansur bin Amr Al-Khurasani bahwasannya dia berkata, "Aku mempunyai saudara fillah, teman akrab, yang selalu memperhatikanku baik di waktu suka maupun duka. Ia adalah orang yang aktif beribadah, senang bertahajud di malam hari, dan banyak menangis. Pada suatu hari, aku tidak bertemu dengannya. Pada suatu pertemuan, aku bertanya-tanya tentang keberadaannya. Aku mendengar berita bahwa ia sedang sakit. Kemudian aku pergi menuju rumahnya. Sesampai di rumahnya, aku mengetuk pintu. Tiba-tiba putrinya keluar menemui aku seraya bertanya, 'Mau apa engkau datang kemari?' 'Katakan pada ayahmu bahwa teman ayah yang bernama Mansur bin Amr ingin bertemu dengan ayah,' jawabku. Putrinya masuk rumah menemui ayahnya. Tak lama kemudian, ia pun kembali kepadaku seraya berkata, 'Masuklah.' Aku pun kemudian masuk. Setelah sampai di dalam rumah, aku melihat temanku sedang terbaring di atas tanah, di tengah-tengah lantai rumahnya. Aku lihat kondisinya berubah. Wajahnya menghitam, kedua matanya membiru, dan kedua bibirnya membeku. Aku sangat mengkhawatirkan kondisi temanku itu. Aku pun berkata kepadanya, 'Wahai saudaraku, berbanyaklah membaca La ilaha illallah.' Ia membuka kedua matanya, memandangku, kemudian pingsan. Setelah sadar, aku berkata lagi, 'Perbanyaklah membaca La ilaha illallah.' Ia membuka kedua matanya, memandangku, dan pingsan lagi. Aku berkata lagi untuk ketiga kalinya, 'Perbanyaklah membaca La ilaha illallah. Bila tidak, aku tidak mau memandikan, memberi kafan, mensolati, dan tidak mau menguburmu.' Ia membuka kedua matanya seraya memandangku dan berkata, 'Wahai saudaraku, wahai Mansur, itu adalah kalimat yang terhalang bagiku, sehingga aku tidak dapat mengucapkannya.' Ketika mendengar perkataan itu, aku mengatakan, 'La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim,' dan bertanya, 'Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak dapat mengucapkan kalimat itu? Padahal engkau telah banyak melakukan ibadah sholat, puasa, menangis, dan berdoa.' Ia menjawab, 'Hal itu semua aku lakukan bukan karena Allah. Akan tetapi aku lakukan hanya ingin dilihat masyarakat, ingin tenar, dan disebut-sebut sebagai orang yang ahli ibadah. Akan tetapi bila aku menyendiri di dalam rumah, pintu aku kunci, tirai aku turunkan, kemudian aku minum khamr dan melakukan berbagai maksiat di hadapan Tuhanku. Hal itu aku lakukan terus-menerus dalam masa yang sangat lama. Kemudian aku terkena penyakit yang amat sangat, sehingga hampir-hampir menemui ajalku. Aku memanggil putriku dan menyuruhnya agar mengambilkan mushaf Al-Quran untuk aku baca. Setelah putriku mengambilkan mushaf Al-Quran dan memberikannya kepadaku, aku pun kemudian membacanya. Setelah sampai pada surat Yasin, aku mengangkat mushaf seraya berdoa, 'Wahai Tuhanku, demi hak surat Yasin yang mulia dan demi hak firman-Mu yang qadim yang ada dalam mushaf ini, aku mohon agar Engkau memberi kesembuhan padaku dan menghilangkan penyakitku, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi bermaksiat kepadamu selama-lamanya.' Setelah itu aku sembuh dan penyakitku hilang berkat karunia dari Allah. Ketika aku sudah sembuh dan sehat kembali, aku mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan hal-hal yang tidak berguna, bermain-main, dan bersenang-senang seperti semula. Setan pun membuatku lupa atas perjanjianku terhadap Allah yang pernah aku janjikan sewaktu menyandang sakit untuk mohon kesembuhan. Hal itu aku lakukan di masa yang lama. Akhirnya, aku jatuh sakit. Aku menyuruh keluargaku agar mengeluarkanku di tengah-tengah lantai rumah,
dan minta diberi mushaf Al-Quran lagi untuk aku baca. Setelah aku membaca mushaf Al-Quran, aku berdoa, wahai Tuhanku, demi hak Al-Quran yang agung, aku mohon agar Engkau mau menyembuhkanku dan menghilangkan penyakitku, dan aku berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat selama-lamanya. Allah mengabulkan doaku dan menyembuhkan penyakitku. Setelah aku sembuh dan sehat, aku mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat seperti dulu, sehingga aku jatuh sakit lagi. Aku menyuruh keluargaku agar mengeluarkanku di tengah-tengah lantai rumah, seperti yang engkau lihat sekarang. Kemudian aku minta mushaf Al-Quran lagi untuk aku baca. Ternyata dalam mushaf itu aku tidak melihat tulisan sama sekali, walaupun hanya satu huruf. Maka aku mengerti bahwa Allah telah murka yang amat sangat kepadaku. Kemudian aku mengangkat pandanganku ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, demi kemuliaan mushaf ini, aku mohon agar Engkau menyembuhkanku dan menghilangkan penyakitku. Aku berjanji tidak akan mengulangi maksiatku, wahai Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Ketika aku berdoa seperti itu, tiba-tiba aku mendengar ada seseorang yang berkata dengan beberapa syair, namun aku tidak melihat siapa orangnya. Engkau bertaubat dari dosa-dosa ketika engkau menderita sakit. Engkau mengulangi lagi dosa-dosa itu ketika engkau sembuh. Ketika ada bencana menimpamu, engkau menangis. Alangkah keji perbuatanmu ketika engkau telah sehat. Berapa kali Allah menyelamatkanmu dari beberapa kesusahan, dan berapa kali Allah menghilangkan bala yang menimpamu. Tidaklah engkau takut datangnya kematian, wahai laki-laki, sedangkan engkau terus-menerus melakukan kesalahan. Engkau melupakan anugerah Tuhan yang maha murah dan kasih sayang. Engkau sama sekali tidak merasa takut, juga tidak memahami. Sudah berkali-kali engkau berjanji dan merusak perjanjian, dan engkau telah melupakan semua kebaikan Tuhanmu. Setelah mendengarkan semua perkataan temanku, aku berdiri dan keluar dari rumahnya. Kemudian mataku terus-menerus mengeluarkan air mata. Belum sampai di rumah, aku mendengar berita bahwa temanku telah meninggal. Aku mohon kepada Allah agar wafat dan husnil khotimah, karena banyak sekali orang yang akan mati tertimpa malapetaka atau su'ul khotimah, padahal sebelumnya telah banyak melakukan ibadah, sholat dan puasa. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari malapetaka yang menimpa, murka dan siksamu. Wahai Allah yang maha mulia dan maha murah. Ini adalah salah satu contoh bahayanya amal ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.